Pak, ini kan cukup pernah punya pengalaman di DPR ya Pak ya, artinya sudah bergelut lama dengan politik gitu ya. Nah dalam sebuah gerakan itu kan, gerakan politik terutama ya Pak, ini mungkin kategori gerakan politik juga karena ada kaitannya dengan jabatan politik yang akan dipersoalkan. Itu kan biasanya ada namanya free rider gitu Pak ya, penunggang dari isu ini. Meskipun saya yakin Bapak tadi meyakinkan bahwa ini gerakan moral murni dari Purnawirawan dan memang demi bangsa dan negara, bukan mau target jabatan tertentu atau apapun yang kaitannya dengan kepentingan dari forum sendiri. Nah ini gimana caranya menjaga itu Pak? Kadang-kadang kan kita nggak tahu nih, kita gerakan moral, oke gerakan moral, tapi tiba-tiba ada yang memanfaatkan. Ya. Ada yang tiba-tiba membelokkan di tengah jalan. Politik kan begitu kan Pak ya? Nah, itu gimana Pak cara merawatnya, menjaganya agar ya, tetap tidak dimanfaatkan oleh penumpang gelap lah bahasanya. Ya. Ini ya. Soliditas dari forum ini yang kami jaga. Jadi pimpinan perang kami, ini kami ada di panglima perang nih. Ya. Pak Harto, Pak Narko itu panglima kami lah. Itu selalu mengkoordinasikan kami dan menjaga kita semua lah di forum itu, dan sangat tegas lah kalau soal-soal itu kita harus singkirkan. Jadi supaya apa? Supaya ada kepercayaan penuh dari rakyat. Karena tumpuan rakyat terus terang dari teman-teman aktivis juga, begitu kami layangkan surat ke DPR, wah ini dia. Karena inilah bukti bahwa kami itu betul serius. Kami sangat-sangat serius untuk melayangkan surat itu kepada DPR MPR. Terlepas nanti mau diproses apa enggak, itu urusan belakang lah. Tapi menunjukkan bahwa kami serius untuk menangani masalah ini, terutama yang pemajulan FUFA ini. Tapi sejauh ini aktivis gimana Pak responnya Pak? Setelah baik. Tetap ada komunikasi ya Pak ya? Ada, selalu kalau ada misalnya ada pertemuan ngajak pertemuan, menyampaikan pertemuan ada ini hari ini ada kegiatan ini, ya saling tukar-menukar pikiran lah. Mereka datang ke kami juga kadang datang ke mereka. Tapi kami jelas kami bukan anak kemarin ya. Ini kami sudah senior. Agak sulit lah untuk mempengaruhi kami itu. Semua itu udah makan asam garam. Udah nggak melihat itu lagi lah. Nggak terlena dengan hal-hal yang mungkin ditawar-tawarin atau apa enggak. Tapi Bapak yakin nggak nanti gerakan Bapak ini akan diikuti oleh aktivis dan kaum muda nih Pak? Ini kaum muda ini kan penentu nih, terutama mahasiswa ya. Apakah akan ada kesinambungan atau sambungan? Harapan kami itu. Iya. Itu harapan kami seperti itu. Sebenarnya kami moral call itulah kami mengajak seluruh elemen masyarakat itu bisa bersatu untuk kita. Ini kan musuh bersama jelas sudah. Udah jelas musuh bersama itu. Saya ngeri kadang-kadang kalau lihat di TikTok, di sosmed ya. Itu udah luar biasa bencinya sama itu Jokowi, sama keluarga mereka itu. Karena ada kebangetan. Udah sangat kebangetan. Memang itu udah, mungkin ini Gusti Allah punya kehendak ya, jalannya seperti ini. Mungkin ini tadinya istidrots ya, seolah berkuasa, tidak takut lah sama laknatnya atau apa. Gusti Allah, Tuhan itu, nah sekarang Tuhan menunjukkan jalan. Mulai terkuat. Ngomong sambil diminum dulu Pak, ini kayaknya udah cukup. Biar agak ini dikit. Kita turun dikit kita turun dikit. Saya kira ini pajangan. Boleh diminum Pak. Boleh diminum Pak. Aman, maaf Kak, saya yang lupa Pak. Iya, terima kasih. Wah, kalau minum lagi seru lagi. Nah, setelah minum karena sudah isi air, saya mau nanya lagi nih. Kalau nanti misalnya Pak, ini Bapak tadi menyampaikan ini serius kami untuk mengajukan pemajulan bahkan PR, MPR sampai Presiden udah suratin. Kalau ternyata Bapak ditanggapinya tidak serius sama mereka-mereka yang ini, apa yang akan dilakukan selanjutnya Pak? Ya, kami tidak dapat seperti itu ya, tapi bisa saja itu terjadi. Kalau itu pun terjadi ya kami tentunya pakai strategi lain. Ya, kami belum temu lah, tapi pasti namanya tentara itu adalah plan A, plan B. Plan A, tidak bisa ada plan B. Ada plan C juga nanti? Pasti ada plan C. Ada mitigasi risiko dan sebagainya itu pasti digarap oleh teman-teman. Tapi sekarang utamanya itu dulu. Artinya berarti kalau yang ini
plan A sudah jalan, plan A-nya 16 set, ada plan B, plan C, dan seterusnya berarti ya? Harus gitu. Jadi ujung-ujungnya pokoknya sampai sebelum ini turun, gerak terus gitu? Iya, kasihan Presiden Prabowo loh. Ngeri kita. Ya kalau orang jahat tuh bisa aja kayak Munir nanti. Nanti Bapak bisa dituduh kudeta loh kalau... justru itu kami nggak kudeta kan. Kami justru mendukung Presiden. Yang kami tidak dukung ada wakilnya. Oh gitu. Beda. Kalau kami ganggu Prabowo, baru kami kudeta. Kami mau jatuhkan Presiden. Kami nggak menjatuhkan Presiden. Justru kami dukung beliau. Hati-hati loh, gitu. Hati-hati. Jadi tidak ada teman yang sejati kan? Tidak ada lawan sejati. Ya, buat teman-teman tiba-tiba kayak Munir selesai nanti. Kita takut lah kayak gitu. Itu kan bisa terjadi. Kalau kita baca-baca sejarah bangsa ini gitu, atau dalam kerajaan dulu kan juga seperti itu kan. Berarti ada kekhawatiran bahwa siapa tahu si Wapres ini presiden akan jadi presiden. Wah, sebelum jadi presiden kita sikat dulu. Gitu maksudnya. Lebih enak, lebih gampang. Kenapa? Masih ada presiden yang paling tidak akan mendukung dalam tanda petik. Oke, jadi poinnya jangan sampai Gibran ini jadi presiden. Iya, jangan sampai. Jangan sampai. Pak terakhir. Wapres saja nggak cocok mau jadi presiden. Wah, itu lebih bodoh lagi tuh milih itu. Konyol itu. Pak, dari saya terakhir nih sebelum akhiri kan udah cukup panjang. Apa yang di benak Bapak yang bisa disampaikan atau disampaikan unek-uneknya secara tutupan aja di sini tentang Gibran? Banyak kalau soal Gibran, bener. Saya sampai baca itu kok nggak ada baiknya ya gitu loh. Ya ini untuk kalau pribadi ya nggak tahu, saya nggak kenal ya. Tapi ini kan untuk kebutuhan pejabat publik, apalagi Wapres, kita butuh Wapres yang mumpuni, Wapres yang disegani, Wapres yang betul-betul moralnya baik, Wapres yang betul-betul mampu, wawasan luas, sekolahnya pun jelas. Nggak sekolah jelas tapi pengalamannya bagus, bisa aja terjadi, nggak ada masalah. Tapi yang ini kan jelas udah wawasan nggak ada. Ingat waktu jawab pertanyaan anak TK apa SD itu, jawabannya kan nyeleneh. Bagaimana supaya kita bisa jadi apa namanya, orang sukses atau apa kalau salah. Ya udah berdoa aja. Ya ampun. Itu kan konyol, Pak. Aduh, kalau membicarakan masalah Gibran, tanya aja. Saya kalau naik Grab itu sepanjang jalan itu, sepanjang perjalanan kami itu, kalau ngomongin Gibran tuh, saya mancing dia. Itu aja supir Grab aja malu. Malu punya Wapres seperti itu. Malu. Belum kalau coba deh kalau apa terbongkar. Judul betul-betul dibongkar. Korupsinya terbongkar. Terus apalagi yang masalah yang banyak dituduhkan mereka. Ijazah. Yang lagi dikejar Dr. Tifa itu. Ini Dr. Tifa itu saya anggap tuh dia Sri Kandi pendekar wanita dalam hal pejuang kebenaran tuh. Hebat, dia cara ngomong dia santai tapi nukik dan tidak takut di penjara. Baik, kalau pesan saya Pak, bagaimana pesan Bapak terhadap penonton To The Point aja yang anak-anak muda Pak? Karena ini kan anak-anak muda ini kan juga jangan sampai jadi korban juga dari sebuah kebohongan yang terus-menerus gitu Pak. Gimana Pak agar mereka juga tidak tetap berpikir kritis, tetap mengikuti nurani gitu ya, mencintai Indonesia ini, Pak. Gimana, Pak? Ya bagi para generasi muda, terutama generasi Gen Z. Jangan percaya dengan Gibran. Bantu kami bangsa Indonesia ini sama-sama makjulan Gibran. Gibran dimajukan, Indonesia akan lebih baik. Pasti akan lebih baik. Satu keluarga itu harus kita penjara itu. Benar itu, kesalahannya udah parah. Benar kok. Baik. Takut ya? Pokoknya. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Oh, enggak takut. Jadi apa tadi Pak? Satu keluarga harus? Karena kalau takut saya stop. Enggak. Karena kalian mancing saya. Tidak. Kami justru mendengarkan dengan seksama, Pak. Mancing bahaya kalau dipancing. Jadi satu keluarga harus dipenjara. Keluarga yang mana, Pak?
Ya semua tahu lah, karena musuh bersama udah semakin jelas. Makin lama makin jelas. Makin lama Tuhan menunjukkan pada kita semua. Makin lama Tuhan menentukan kehendaknya apa yang harus dirasakan pada orang yang zolim. Ini kan doa orang dizolimi itu. Ya tadi Mas Pung bilang udah makin sulit ekonomi, ya kan, makin susah dan sebagainya. Ya mudah-mudahan kalau ini ya doa kan dari Mas Pung, Mas Lukman agar surat kami ke DPR ini betul-betul bisa diterima, kemudian bisa ditindaklanjuti oleh DPR maupun MPR, terus ke MK dan sebagainya, sehingga betul-betul Gibran itu bisa dimaksudkan. Tapi pesan saya, kalau Wapres yang dengar, lebih mundurkan diri, lebih pantas, lebih terhormat. Ya, Mas Gibran, lebih Anda mundurkan diri, Anda akan lebih terhormat. Baik. Jadi tidak bikin gaduh, yang bikin gaduh itu bukan kami, Pak. Ya, gitu. Baik. Mas Pung ada lagi? Sudah, Mas Lukman. Oke. Baik kalau gitu, Pak Muryono, terima kasih sudah kita ngobrol. Udah lebih 1 jam. Nggak terasa ya? Nggak terasa. Asik ini. Sampai tadi ada yang di penjara. Pantasnya kan gitu, pantasnya. Orang salah di penjara. Baik, terima kasih. Nah, teman-teman semuanya, penonton To The Point aja. Ini adalah kita tadi sudah mendengarkan bersama langsung dengan Laksamana pertama, Muryono Aladin. Muryono siapa? Aladin. Oke, Bapak. Ya. Teman-teman, seperti biasa adalah kalau kita sering dengar pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat akan jatuh juga. Dan serapi-rapinya menyimpan bangkai, baunya tercium juga. Jadi kalau ada masalah, sampaikan, To The Point aja. Tetap saksikan terus ya channel kami ini. Dan jangan lupa like, subscribe, dan juga share, serta komentarnya ditunggu. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bersama saya, Lukman Hanafi. Dan saya, Pung Purwanto. Dan juga narasumber kita, Bapak ya. Terima kasih. Sudah berbincang bersama kami. Terima kasih dan sampai ketemu lagi. To The Point aja.